Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustadzah serta anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini masih kita mendapatkan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita gunakan nikmat itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, menuntut ilmu yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi ini Pak Rakim ingin berbagi terkait dengan 5 kunci hidup sukses atau 5 kiat hidup sukses. Anak-anak sekalian, dalam sehari semalam Allah Subhanahu wa taala memanggil kita lewat panggilan untuk melaksanakan sholat, untuk diajak menuju kepada kesuksesan atau kemenangan. Muadzin setiap waktu azan mulai zuhur sampai dengan asar atau sampai subuh, 5 waktu itu senantiasa mengumandangkan hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, ayo menuju kepada kesuksesan, ayo menuju kepada keberuntungan. Anak-anak sekalian, maka panggilan itu, panggilan azan yang 5 kali sehari semalam, bahkan satu panggilan diulangi 2 kali dalam azan itu menggambarkan bahwa agar orang-orang beriman ini senantiasa diajak oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang senantiasa dalam kemenangan. Nah, apa ciri atau kiat untuk menuju sukses? Pak Rakim menyampaikan 5 kiat. Yang pertama yakni membiasakan diri sebagaimana orang-orang yang sukses ia lakukan. Jadi kita butuh role model. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, anak-anak bisa melihat papa, bisa melihat mama, bisa melihat ayah bunda, bisa melihat saudara, bisa melihat tetangga yang dinilai oleh anak-anak itu termasuk golongan orang yang sukses. Sukses dalam hidupnya, sukses dalam karirnya, sukses dalam belajarnya, sukses dalam studinya. Maka kemudian anak-anak bertanya dan mempelajari, kira-kira ayah, papa, mama ini kok bisa sukses, ini apa ya yang dilakukan? Coba diidentifikasi orang-orang yang sukses di sekeliling kita itu, kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan apa? Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan itu apa? Oh, ternyata ayah, papa, mama, kakak, tetangga itu sukses karena dia disiplin, misalnya menemukan satu hal disiplin, sholatnya tepat waktu, pembiasaan di rumah, habis maghrib baca Quran, subuhnya tidak pernah ketinggalan, sholat duhanya, sabar, telaten, ulet, tangguh. Nanti anak-anak akan menemukan dari pengamatan, dari identifikasi ciri-ciri indikator orang-orang yang sukses, kebiasaan yang sudah dilakukan itu apa. Nanti anak-anak akan menemukan dan coba dilakukan dengan sama atau melakukan hal yang sama, dicoba. Ya, jadi yang pertama yakni membiasakan diri sebagaimana orang-orang yang sukses itu melakukannya.
Nah, kalau role model kita jelas Rasulullah Muhammad SAW. Contoh model kita jelas, teladan kita jelas Nabi Muhammad SAW memiliki sifat disiplin, memiliki sifat sabar, memiliki sifat tidak pantang menyerah. Nah itu kemudian diejawanta dilihat dengan orang-orang di sekitar kita. Nah kemudian kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Ini yang pertama anak sekalian. Ayo coba kalau kita gali, anak-anak bisa belajar dari sejarah. Contoh-contoh khalifah, ya contoh-contoh khalifah, contoh-contoh sahabat, contoh-contoh tabi'in, contoh siapa, atau mungkin para pahlawan. Mumpung di bulan November juga dipelajari kepahlawanan siapa, misalnya Soekarno itu presiden pertama, apa sifat-sifatnya dicari. Nah kemudian bisa dilakukan hal-hal yang positif yang bisa dicontoh, yang bisa dilakukan oleh kita. Itu yang pertama. Jadi kita cari role model dulu, kemudian dicari pembiasaan apa yang biasa dilakukan, kemudian kita contoh. Itu yang pertama. Yang kedua anak sekalian, yakni memiliki citra positif. Kita orang-orang sukses itu pasti punya citra positif, citra diri positif yang baik. Seperti tadi sabar, ulet, ya tekun belajarnya. Demikian juga dengan kita. Ketika mengenal sosok misalnya Ahmad Wildan misalnya, apa yang dipunya oleh Ahmad Wildan? Maka para ustaz tahu. Ustaz yang mengajar Ahmad Wildan, dia akan tahu, oh Ahmad Wildan begini. Jadi citra yang melekat pada dirinya apa. Nah itu demikian juga dengan kita. Ya, jadi misalnya Najwa, misalnya ya Najwa, ya apa Najwa? Kalau tanya langsung kepada wali kelasnya, gimana Bu Najwa Bu? Maka wali kelas itu akan menceritakan sosok Najwa. Sosok ketua OSIS. Tahun ini ketua OSISnya Naswa yang putri, yang putra Ali Zainal. Maka saya tanya kepada pembina OSIS, maka pembina OSIS dengan gamblang menceritakan citra Naswa dan citra diri Ahmad Ali Zainal. Maka ada langsung muncul citra positif, ya. Citra diri yang positif yang kita bangun sehari-hari, menjadi anak yang tekun belajar, anak yang rajin, anak yang suka membaca, anak yang pembelajar. Jadi citra diri itu harus ada pada diri kita yang kemudian mengantarkan diri kita ini menjadi anak-anak yang sukses dalam menjalani kehidupannya. Seperti yang pertama tadi, citra diri yang melekat pada diri kita apa? Tentu citra diri yang positif yang harus senantiasa kita pupuk. Yang ketiga, harus terus bergerak, senantiasa bergerak, senantiasa dinamis. Orang-orang sukses, orang yang berhasil itu dinamis, kehidupannya sangat dinamis. Kata orang Jawa, kayak iso menang, ono aisin dikerjakan, ada saja yang dipikirkan, ada saja ide dan gagasannya. Mengapa dinamis? Sama persis dengan gambaran Al-Quran. Orang-orang yang dinamis itu orang-orang diantaranya orang-orang yang beruntung yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi orang-orang yang yastami'una al-qawla, mendengarkan perkataan, mendengarkan nasihat, mendengarkan ucapan, mendengarkan ceramah, fayattabi'una ahsana, dan kemudian mengikuti. Nah, mengikuti itu adalah termasuk dinamis, bergerak, mencari informasi, ya, mencari ilmu, kemudian mengikuti. Nah, itu ciri orang-orang yang kiat untuk menuju sukses itu, yaitu harus terus-menerus bergerak, dinamis, kreatif, ya, dinamis dan kreatif. Kemarin saya mengikuti pembelajaran misalnya PKWU. Anak-anak sudah diminta oleh guru PKWU untuk budidaya lidah buaya. Dari bahan yang sama
menjadi model yang berbeda-beda. Bisa ada yang dibuat sampo, ada yang dibuat nata de coco, minuman ya, ada yang dibuat minuman bentuk lainnya, ada yang buat keripik. Itu bentuk kreativitas. Dengan bahan yang sama membuat produk yang berbeda. Para pun sering menyampaikan, para pun akan menyampaikan atau memberi kertas origami satu misalnya. Satu kelas itu dengan berbeda warnanya tapi bahannya sama. Coba dibuat sesuai dengan kreativitas, maka akan muncul, kalau 20 orang akan muncul 20 kreativitas, padahal bahannya yang sama. Jadi tiap orang yang sukses itu harus dinamis, terus-menerus bergerak dan kreatif. Dan anak-anak al-irsyad, anak-anak yang dinamis, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang kreatif. Di tengah pandemi ini bisa belajar dengan baik, kondusif, dan menciptakan produk. Maka itu adalah ciri orang yang sukses, dan itu harus dikembangkan terus-menerus. Yang keempat adalah pandai membaca situasi dan kondisi. Pandai membaca peluang. Nah, ini ciri-ciri orang yang sukses itu pandai membaca peluang. Oh, sekarang waktunya musim pandemi. Bagi orang yang sukses, orang yang bisnis berwirausaha, apa yang pas? Oh, sekarang saya mau bikin hand sanitizer misalnya. Sekarang ini lagi saya mau jual masker. Sekarang ini orang butuh masker dengan model bermacam-macam. Nah, itu pandai membaca peluang. Oh, ini bulan November sudah mulai musim penghujan. Jualan apa ya? Oh, jualan jas hujan. Oh, jualan payung. Jualan apa lagi? Oh, waktunya hujan-hujan, tidak mungkinlah jualan es. Kalau dingin-dingin masa jualan es. Nah, kalau musim kemarau banyak yang berjualan es. Yang musim dingin ini jualan anget-anget saja, misalnya ya. Nah, itu pandai membaca peluang. Pandai membaca peluang, pandai memanfaatkan situasi dan kondisi. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses dalam kehidupannya. Dalam waktu yang sempit, diberikan waktu yang sempit bisa menghasilkan produk, maka digunakan dengan sebaik-baiknya waktu itu untuk menghasilkan produk. Yang kelima, yakni selalu bersyukur dan senantiasa berorientasi bahwa apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah, sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah, yakni untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah mahdhu, ibadah am, ibadah apapun yang kita lakukan harus yang terbaik. Orang-orang yang luar Islam itu kalau dia menginginkan atau sedang melakukan persembahan, itu melakukan persembahan yang terbaik. Membawa buah, kemudian dibawa ke kelenteng, dibawa kemana, coba lihat. Buah yang dipilih ada buah-buah yang terbaik. Maka demikian juga Islam mengajarkan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena itu adalah bagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi anak-anak sekalian, itulah 5 kiat sikap hidup kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Saya ulangi, yang pertama adalah membiasakan diri sebagaimana orang-orang sukses melakukan. Berarti kita butuh contoh, butuh role model kita. Kemudian dianalisa kira-kira yang biasa dilakukan apa. Nah, yang pertama. Yang kedua, memiliki citra diri positif. Kita bangun citra diri kita positif. Mengenal Ainur Rohim itu apa, maka bisa menyebutkan. Mengenal Najwa itu bagaimana, mengenal Naswa bagaimana, mengenal Al-Zainal bagaimana. Maka secara spontan para guru akan menilai dan mengungkapkan citra positif yang ada pada dirinya. Yang ketiga, harus terus-menerus bergerak atau dinamis kreatif, ya, dinamis kreatif, tangguh, tangginas, tanggon,
tanggung, tangguh, terengginas, 3T. Orang yang senantiasa bergerak, ya, yang senantiasa kuat. Kemudian yang keempat adalah pandai membaca situasi atau kondisi, mampu memanfaatkan peluang, pandai membaca peluang, dan yang terakhir adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri, ya, kita syukuri. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi kalau kita bersyukur itu sesungguhnya adalah bersyukur untuk diri kita sendiri, dan barang siapa yang ingkar atau kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur apapun yang kita terima, syukuri apa yang ada, insya Allah nikmat Allah yang lebih besar akan diberikan kepada kita. Anak-anak sekalian, itulah kiat 5 kiat hidup sukses, dan itu senantiasa 5 kali dalam sehari kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan agar kita menjadi orang-orang yang sukses melalui azan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nanti diulangi lagi ketika mau sholat dilaksanakan dengan iqamah sama. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa dibimbing oleh Allah, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.